dokter tadi bisa diceritain dokter mungkin pertemuannya membuat seperti dia apa? aduan atau permohonan apa tadi? Oke. Jadi tadi Dokti bersama dengan tim lawyer ya. Jadi memang datang ke Komisi Yudisial untuk melaporkan, memohon pengawalan dari Komisi Yudisial atas laporan dari saudara DRL yang melakukan prapit ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, jadi di sini Dokti mohon pengawalan karena jangan sampai nanti ada dugaan-dugaan yang penyuapan yang muncul ke permukaan, jangan gitu. Jadi untuk menghindari itu, meskipun Dokter yakin sih hakimnya pasti akan tegak lurus, tetapi dengan meminta pengawalan ini kan akan lebih transparan. Ya, jadi dan ini juga informasi buat masyarakat bahwa hakim itu diawasi oleh yang namanya Komisi Yudisial. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada yang namanya hakimnya kok kayaknya ada ketidakadilan nih, kok kayaknya ada dugaan penyuapan ke hakim. Nah, kalian bisa melaporkan itu ke Komisi Yudisial. Gitu. Nah, di sini Dokter meminta pengawalan saja, meskipun dugaan penyuapan dilakukan saudara DRL ini tidak ada ke hakim ya, tapi Dokter meminta pengawalan saja seperti itu. Mungkin tadi Bang untuk membuat permohonan laporan itu mungkin apa aja yang diserahkan? Sebenarnya yang diserahkan sih cuman satu surat ya, surat permohonan pemantauan dan pengawasan, cuman itu doang sebenarnya sih yang diberikan ke Komisi Yudisial. Berarti udah diterima berarti laporannya ya? Udah diterima. Tunjukin kali. Nanti ada itunya, apa namanya itu di foto itu di blur ya nama Yes. itunya, nanti aja kasih tapi di blur itunya namanya sama alamatnya. Karena ada Dok, berarti alamat. siap mengawal setiap persidangannya nanti di PN Selatan? Betul. Atau akan Betul. selalu hadir? atau Akan seperti apa? selalu hadir. Jadi Dokter akan selalu hadir tanggal 2 dan tanggal 4 saudara daerah dipanggil di PMJ ya. Itu mungkin nanti kalian bisa cari informasi ya, tanggal 4 kan dipanggil di PMJ, itu pun Dokter akan datang. Gitu. Untuk mengawal ya. Jadi akan selalu mengawal. Kalau ditanya mengawal, Dokter pasti akan mengawal. Ya karena memang kasusnya ini kan DRL sudah berusaha menghubungi Dokter melalui lawyernya, melalui Bang Hotman ya untuk memberikan sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar dari 5M sampai ke angka puluhan miliar. Dan itu masih Dokter tolak. Karena intinya bukan itu. Ya, intinya kembalikan ratusan miliar uang masyarakat baru kamu ngomongin damai. Jangan pernah mengajak damai di belakang. Ya, yang Dokter inginkan seperti ini, ngobrol di depan jurnalis. Apa kamu mau apa? Kamu mau kasih Dokter berapa? Ya, kerugian masyarakat berapa, gantikan. Nah, baru kita ngomongin masalah damai. Selama itu tidak terjadi, maka uang damai apapun yang akan kamu kasih ke Dokter akan Dokter tolak. Ya, ini harus dijadikan pelajaran juga buat saudara DRL. Nggak semuanya bisa kamu bayar dengan uang. Ya, termasuk juga Dokter. Ya. Berarti sebenarnya perdamaian dibuka sejak awal dok ya berarti ya? Sejak Tapi awal. belum ada niat baik dari saudara DRL untuk bertemu dengan media bersama-sama duduk bareng dengan Dokter berarti ya? Iya, kan selalu seperti itu di Mabes Polri beliau juga lari. Ya, di seperti ini di Polda Metro Jaya juga beliau lari. Kalau Dokter sih pengennya seperti ini, kita ngobrol di depan jurnalis dan kalau bisa live. Kenapa? Karena terkenal banget saudara DRL ini suka banget untuk merubah cerita, mengarang cerita dari A menjadi Z gitu. Tapi dengan live, dengan ditampilkan langsung, nah dia kan nggak bisa ngeles, nggak bisa bikin cerita baru dia dan buzzer-buzzernya dia itu. Seperti itu. Ya, jadi di sini pengawalan aja. Mungkin berarti permintaan pemantauan hari ini tuh berkaitan dengan pernah terjadinya percobaan. Diduga pernah terjadi pada saat kasus Prapit saudara Kartika Putri. Ya, pada saat itu hakimnya inisialnya DT. Jadi menurut keyakinan Dokter, dugaannya Dokter terjadi dugaan penyuapan ke hakim pada saat itu, sehingga pada saat itu dimenangkan ya di 2 case. Nah, ini sangat aneh dan ini pun sangat lucu. Bukti-bukti semua formalitas sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan sangat teliti. Ya kenapa? Ya agar tidak ada celah. Mengapa sampai waktu 1 tahun yang dibutuhkan? Ya karena menghadapi manusia ini sudah jadi pelajaran yang luar biasa buat Polda Metro Jaya. Gitu. Ya, oke? Thank you, makasih.
Gimana dok agenda hari ini dok? Ini emang boleh, takutnya nggak boleh ya di dalam sini. Agenda hari ini apa dok? Sedikit aja dok buat pembukaan. Boleh ya. Jadi hari ini kita datang ke masyarakat sini tolong. Jadi hari ini kita ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu badan yang mengawasi hakim, kinerja dari hakim. Jadi di sini Doktif ingin meminta pengawasan dari Komisi Yudisial dalam sidang Prapit di tanggal 2 Februari 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pelaporan saudara DRL ya sebagai tersangka dari Polda Metro Jaya. Jadi DRL merasa keberatan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya sehingga melakukan Prapit pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemungkinan kalau nggak salah hakimnya adalah Yang Mulia Ibu Eli kalau nggak salah. Nah di sini Dokter meminta pengawasan kepada Komisi Yudisial agar terang benderang transparan gitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun Dokter yakin 1000% untuk hakim Ibu Eli itu tegak lurus, ya nggak akan mungkin bisa meleng ya gitu. Tapi yang namanya kita ya warga negara Indonesia kan ya wajar ya untuk meminta pengawalan seperti itu. Dan ini edukasi juga ke masyarakat bahwa hakim tuh ada kok yang ngawasi gitu. Jadi kalau kalian merasa ada ketidakadilan oleh putusan hakim, minta pengawasan, kalian bisa datang ke Komisi Yudisial ya. Jadi ini juga edukasi, nggak usah khawatir, kalian nanti di sini datang ke resepsionis, penyambutannya luar biasa baik, mereka ramah-ramah banget ya. Jadi nggak perlu takut ya, datang ke Komisi Yudisial, nanti kalian diskusi gitu ya, dan mengirim surat juga. Oke? Oke, masuk dulu ya dok. Masuk dulu. Ya.